Assalamualaikum, halo semuanya, gimana kabarnya? Sehat-sehat kan? Gak kerasa udah mau hampir 1 tahun aku gak post video di YouTube. Insya Allah sekarang aku bakalan sering-sering aktif upload video, dan aku minta dukungannya dari kalian semua. Like, nonton, dan komen. Ya meskipun gak seberapa kontennya dan tidak semenarik yang lain, aku harap kalian bisa setia nontonin aku. Jadi konten kali ini aku mau sedikit sharing sama kalian. Barangkali kalian pernah ngerasain apa yang aku rasain. Kalau misalnya kalian gak suka dan gak seru, bisa di skip aja, dilewatin aja. Aku mau ngomong sama kalian. Mohon maaf banget kalau misalnya aku agak sedikit lemot atau aku agak sedikit bengong dan gak nyambung. Mohon dimaklum itu. Aku mau nanya dulu sama kalian. Kalian pernah gak sih ngerasain panik yang berlebih dan cemas yang bener-bener cemas banget sampai kalian gak tahu kalian harus gimana, sampai kalian gak tahu apa yang harus kalian lakuin, dan kalian gak tahu solusinya apa? Itu nyiksa banget asli. Kalau kalian ngerasain itu bener-bener nyiksa banget. Dan temen kalian atau orang sekitar bilang gini, itu cuma sugesti. Gitu gak sih? Tapi emang bener sih. Jadi gini ya. Jadi waktu itu sekitar tahun, belut banget aku pakai kerudung ini. Jadi waktu itu sekitar tahun 2013. Kakek aku meninggal. Itu waktu aku umur 18 atau 19 tahun. Ya masa-masanya belia gitu ya. Masa-masanya lagi mekar-mekarnya. Jadi kakek aku meninggal. Terus jadi gini loh, kakek aku tuh kan gak ada riwayat sakit. Jadi emang gak sakit, tapi memang punya penyakit sesak napas, penyakit asma kali ya. Karena sering ngerokok juga kan. Nah waktu itu kakek aku bilang nggak enak badan katanya, sesek katanya. Biasanya kalau lagi sesek itu dia tuh suka apa sih, nyium-nyium kayak minyak apa sih yang buat angetin badan gitu loh. Nah waktu itu nggak ada waktu itu. Nah biasanya juga kalau misalnya itu udah biasa lagi. Nah waktu itu bener-bener kambuh banget. Terus sampai di riung. Kalau di riung bahasa Indonesianya apa ya? Ya semua anak-anaknya kumpul gitu loh. Ngelihat ke aku lihat banget kakek aku pas lagi sesek napasnya. Terus dibawa pakai angkot, kan waktu itu belum punya mobil. Jadi dianterinnya pakai angkot. Dan sebelum pergi tuh aku ngelihat kakek aku tuh masih ada gitu loh. Pulang dari rumah sakit udah pakai keranda. Kalian bayangin gak sih? Jujur di situ aku shock banget, down banget. Downnya tuh gini loh. Ternyata Allah itu bisa kapan aja mengambil nyawa manusia. Waktu itu ya, pikiran aku waktu itu. Nah, udah gitu malamnya kan kumpul keluarga gitu kan. Acara kumpul keluarga gitu, ya ngomongin yang mau acara tahlilan. Terus tiba-tiba kayak mati lampu, tapi sekejap, ngerti gak sih? Padahal gak mati lampu. Mungkin karena aku bengong kali ya. Itu bener-bener mati lampu, bener-bener gini doang. Aku langsung pulang ke rumah mama, karena emang rumah kakek aku kan sama rumah mama aku dekat. Jalan pun aku kayak gak jalan, kayak gak napak, kayak bener-bener pikiran aku gak tahu kemana. Mungkin aku sedih, aku ngelihat kakek aku gitu, mungkin kayak rasa oh nanti juga aku bakalan meninggal, dan aku gak tahu kayak gitu loh, ngerti gak sih? Kayak gak belum siap gitu loh. Aku minta ke adiknya kakek aku,
Kayak kata aku pengen minta air doa, pokoknya minta air doa ke ustadz atau ke siapa. Gak mau, aku bener-bener takut banget. Kalian ngerti gak sih? Takut, bener-bener takut, gak tahu harus gimana. Tapi aku baca istighfar itu, astagfirullahaladzim ya. Ada yang baca istighfar atau apa itu, aku takut, makin takut aku. Terus waktu itu, ya sabar bentar, kenapa? Aku ditanya, pokoknya nggak mau, pokoknya pengen minta air doa waktu itu aku. Nah waktu itu aku lupa gimana kelanjutannya. Yang aku ingat, aku ke kampus nih. Terus aku ke kampus, aku pikir kan besok bisa gini sih. Aku waktu itu pernah tidur terus kebangun misalnya jam 2 atau jam tengah malam lah. Aku gelisah, gak enak hati. Tapi pagi-paginya ya biasa lagi gitu, gak jadi keterusan gitu loh. Nah waktu itu bener-bener besoknya kayak gitu, besoknya makin parah. Rasa cemas, rasa takut aku tuh makin jadi gitu. Aku sampai gak berani tidur sendiri, harus ada temennya. Aku denger adik aku nangis aja, aku gak mau denger. Itu bener-bener makin stres ke akunya, stres banget. Aku gak mau denger adik aku nangis, dan aku gak betah di rumah. Sampai-sampai aku nginep di rumah temen aku. Dan alhamdulillahnya teman-teman aku tuh support system banget waktu itu. Aku bener-bener ada dukungan banget waktu itu, ya untungnya gitu, alhamdulillah. Aku nginep di rumah temen aku. Dan apa coba? Dan aku betahnya diem di WC-nya. Kalian tahu kan WC tempat apa? Katanya sih WC tuh suka banyak ada gitu ya, ada hantu atau apalah gitu, aku nggak ngerti. Ya pokoknya aku enaknya diem di WC sambil mainin air, sampai gitulah pokoknya. Terus aku tidur kan. Nah cuaca di rumah temen aku itu dingin, bener-bener dingin. Tapi temen aku ngelihat aku keringetan, kayak keringet bulat-bulat, bentuk bulat gitu. Muka aku kayak gini, padahal aku tidur bener-bener gini, kerung kalau bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Sunda itu kerung kali ya. Mungkin karena emang pikiran aku sendiri, jadi tidur pun aku ke bawah sampai keringetan keluar kayak gitu. Udah aja. Terus sekolah murung, aku fokus belajar juga nggak fokus, benar-benar nggak fokus. Aku waktu itu kan takut mati, aku takut meninggal, aku takut mati. Tapi aku kayak lemes, ngerti gak sih? Kalau ada mobil nabrak juga ya udah gitu, sampai gitu. Astagfirullahaladzim, ngeri sih kalau gitu situ. Nah terus aku tidurlah di rumah sampai aku ditemenin, aku minta temenin sama teman aku. Aku ditemenin, misalnya nih aku jam 8 tidur, terus aku kebangun jam 10 gitu. Tiba-tiba aku loncat dari kasur, dada aku duduk kenceng banget. Aku di situ udah panik banget, aku nggak tahu kenapa. Sampai aku kayak pengen, kan ngerti kasih kalian, aku kan takut meninggal ya, takut mati. Tapi aku pengen kayak bawa peso, terus aku pengen gitu, saking gak kuat sama pikiran aku sendiri. Ya kalau sekarang posisinya aku bisa ngomong, yaitu sugesti aku sendiri kan. Apa sih, pikiran aku sendiri, dan aku yang nyembuhin sendiri. Aku waktu itu bener-bener bingung, ya Allah aku harus gimana, aku pengen sembuh, aku harus gimana cara sembuhnya, dan aku bener-bener gak tahu cara nyembuhinnya gimana. Itu aku hampir sebulan, emang sebulan aku kayak gitu. Kalian pernah gak sih gini, ini kan cuaca siang ya, siang nggak mendung nggak apa, tapi aku ngerasa siang itu kayak malam, sampai kayak gitu. Bener-bener siang itu kayak malam. Sampai aku pergi nih, teman aku tuh kan ngajak, pengen lah gitu, mungkin ngelihat aku happy, ngelihat aku ceria lagi. Mereka kan sampai ngehibur aku, terus mereka ngajakin aku jalan-jalan. Aku diajak ke salah satu supermarket lah di Cianjur. Diajak ke situ, aku
pesenin makan biasalah seperti biasa sama teman-teman aku. Tapi aku ngelihat orang-orang itu kayak ngeliatin aku bener-bener, aku tuh kayak mereka tuh kayak merhatiin aku gitu loh. Padahal enggak, gelas aja sampai pecah. Untungnya itu gelasnya bukan gelas plastik, tapi gelas kayak bukan gelas plastik. Untungnya gelasnya bukan dari kaca, kayak gelas plastik gitulah. Akunya yang teledor atau tedek cicing atau gimana nggak ngerti lah. Alhamdulillahnya mama temen aku tuh mau bantuin aku ke tempat ahli jiwa. Waktu itu aku dibawa ke rumah sakit, kan ada ahli syaraf, ahli apa gitu. Aku dibawa ke ahli jiwa. Waktu itu jujur aku gini dalam hati, sebenarnya aku nggak gila gitu. Aku tuh nggak kenapa-napa gitu. Aku kalau orang gila kan mungkin gak ingat siapa-siapa. Aku inget gitu, aku juga sadar. Tapi ya aku nggak tahu, aku takut gitu, aku cemas. Di sana kan ada yang macam-macam ya, ada yang ngelamun, ada yang gitulah. Pokoknya aku ngeliat sekitaran aku. Udah gitu aku dibawa ke psikolog. Terus kalau ke psikolog mungkin waktu itu kan emang akunya nggak bisa buat diajak ngobrol. Udah bengong gitu, maksudnya bukan bengong sih ya. Emang kalau diajak ngobrol aja aku nggak bakal nyambung gitu, nggak bakal masuk. Dibawa aku ke psikiater. Terus dikasih resep, dikasih obat. Aku ingat banget waktu itu kan aku kuliah kebidanan. Dokternya sampai bilang gini, kalau aku lanjut ke kebidanan, aku nggak bakalan kuat, mental aku nggak bakalan kuat. Takutnya nanti aku larinya ke depresi. Kan kalau misalnya tingkat depresi itu kan aku nggak tahu sih ya waktu itu ya. Yang seingat aku ada kecemasan terus apa lagi gitu. Nah nanti takutnya aku ke tahap depresi katanya gitu. Ya udah dari situ aku minum obatnya. Tapi aku minum obatnya aku malah makin lemes banget, ngantuk banget, bener-bener ngantuk. Kuliah aja aku nggak fokus, bener-bener nggak fokus, aku tidur karena aku bener-bener ngantuk banget. Lemes sih, kalau ngantuk kan aku nggak bisa, karena aku gimana sih kalau misalnya kalian banyak pikiran terus kalian tidur itu kan susah ya. Jadi aku kayak gitulah, pokoknya lemes aja, aku nggak semangat aja. Terus dari situ aku mamaku bilang pas udah ya ceritanya. Terus aku ke rumah, terus mamaku sampai bilang gini, kamu tuh kenapa? Cenah teteh kunaon atuh kalau bahasa Sundanya. Mamah mah nggak pernah kayak gini. Mama nggak pernah kayak gini. Jadi mama nggak tahu teteh kenapa, cenah. Dan mama juga, ya mungkin mamaku juga posisinya awam lah ya, bingung gitu mau ngapain. Maksudnya gini bingungnya, kamu tuh dibahagiain sama orang tua, maksudnya alhamdulillah gitu, maksudnya bukan dari keluarga yang broken home atau gimana. Bapak masih ada, alhamdulillah, mama masih ada. Kamu pengen apa ya dibeliin gitu, maksudnya nggak dikasih beban, nggak dikasih suruh nyuci lah, suruh ini, enggak gitu. Tapi kenapa kamu bisa kayak gini? Nah aku juga di situ mikir, iya ya, kenapa aku bisa kayak gini, kata aku teh. Ada trauma juga enggak gitu, aku juga nggak ngerti waktu itu kenapa aku bisa kayak gini. Pikiran aku masih positif ya, aku nggak mikir oh ada yang pelet aku atau ada apa dukun. Terus ya aku sempat waktu itu ke kiai, ada di daerah apa ya, Cibeber atau apa gitu, aku lupa. Macem-macem sih. Katanya aku waktu kakek aku meninggal kan waktu itu alhamdulillah hari Jumat. Jadi kan kalau misalnya hari Jumat itu kuburannya kan nggak boleh ditinggalin. Sedangkan cowok-cowoknya kan ya bapak-bapaknya pada Jumatan kan, secara nggak langsung berarti harus ada yang nungguin. Nah salah satunya aku. Waktu itu bener-bener ada orang gila, si Emen namanya. Aku kan takut ya, orangnya emang cunihin lah gitu, kalau udah bahasa Sunda toel lah gitu, genit. Aku lari enggak
inget gitu loh, ini teh di kuburan gitu, gak punten-punten atau apa ya, aku lari-lari aja ngehindar situ. Katanya di situ ada kayak ke dupak gitu, ke apa ya tuh dupak bahasa Indonesianya apa ya, ke ginilah kesenggol sama aku, mbah apa gitu namanya, katanya gitu. Terus ada yang bilang lagi ada pusaka atau apa gitu, ya gak tau lah pokoknya gitu-gitu. Nah yang terakhir aku tuh diobatin di apa sih, dada aku tuh panas, katanya panas gitu, gimana lah pokoknya aku dikasih air doa atau apa. Udahlah pokoknya aku pengobatan ini itu juga aku udah lakuin gitu. Dan sembuhnya kalian tau nggak, sembuhnya itu ya maksudnya sembuh total sih. Kecemasan sama panik aku enggak sih, sampai sekarang juga aku masih, cuman kalau sekarang enggak kayak dulu karena aku punya tipsnya. Waktu itu aku udah bisa sembuh, maksudnya aku udah bisa ngobrol, udah bisa ketawa-ketawa sama teman-teman gitu. Pacar aku selingkuh. Nah jadi pikiran aku yang awalnya aku takut mati, takut ini, kealihkan sama pacar aku yang selingkuh. Di situ aku sembuh dong. Dan emang diri kita sendiri yang nyembuhin. Ya betul. Di situ aku udah bisa ngobrol, udah bisa ketawa, makan juga udah lumayan enak lah gitu. Karena kealihin sama pacarku waktu itu selingkuh kan ya. Udah dari situ udah mah aku sakit, bukannya disupport malah selingkuh. Mungkin dia nggak mau kali, mungkin dia nyangkanya waktu itu aku gila kali ya, nggak mau punya pacar gila ya, whatever lah. Udah gitu untuk si nggak jodoh ya. Aku sekarang mau ngasih tahu ke kalian tips-tips. Oh ya, aku pernah juga kayak gini. Ini maaf banget kalau misalnya aku nggak sopan atau jorok gitu ya. Jadi aku tuh sampai gini loh, kalau misal aku ngitung nih ya, misalnya aku cebok nih atau ngebanjur gitu, harus dihitung misalnya tuh 5 atau 10 kali atau 15 atau 20 ya, minimal gak boleh angka 4 atau angka berapa gitu, harus 5, 10 atau kalau enggak nanti keluarga aku kenapa-napa atau temen aku kenapa-napa, kecelakaan atau meninggal atau gimana. Dan itu aku susah itu dihilanginnya. Satu sisi aku gini, itu aku tahu itu salah dan itu nggak boleh, sebetulnya itu nggak boleh aku biasain, karena kan kalau kebiasaan ya udah aja terus kayak gitu. Aku tahu, cuman nggak tahu. Jadi itu kalian tahu nggak sih itu kenapa? Kalian gitu juga nggak sih? Jadi kalian tuh harus ngulang-ngulang hal yang sebenarnya tuh nggak perlu gitu loh. Ya, kayak aku tadi, jadi aku harus ngitung berapa kali aku cebok atau berapa kali aku banjur, atau aku harus silang-silang ini tidur nih. Aku tidur kan jam 8. Ini yang sekarang nih, ini yang sekarang ya. Kalau yang itu kan udah mendingan lah gitu. Yang itu udah bisa aku alihkan gitu. Alhamdulillah. Ini yang sekarang atau ya masih ada gitu. Aku misalnya tidur nih jam 8. Tapi nggak setiap hari, kalau lagi kumat aja. Misalnya nih aku tidur jam 8, terus tiba-tiba aku kebangun jam 10. Itu aku bisa loncat dari kasur, tiba-tiba loncat, jantung aku bener-bener duduk kenceng banget. Nah aku tenanginnya itu aku harus ke toilet, ambil air, terus diginiin hidung aku, nggak gini doang pakai air, udah tenang. Dan aku kesel gitu kalau udah kayak gitu. Nah aku juga mau nanya ke kalian gitu gak sih? Terus dan itu hal-hal yang pengen aku ilangin sih. Aku lagi belajar buat ngilanginnya. Nah kalau misalnya kalian sama kayak aku kayak gitu dan kalian bingung cara nyembuhinnya gimana, solusinya gimana, terus kalian jadi larinya kayak ngelukain diri kalian sendiri atau gimana, sebenarnya aku baru tahu penyakitku itu pas aku main TikTok. Jadi kan TikTok tuh bener-bener bukan cuman joget-joget atau apa, jadi kayak ilmunya juga ada gitu loh. Bener gak sih? Saya enjoy gitu. Ternyata panik berlebihan atau cemas yang berlebihan itu adalah penyakit panic attack, mental illness
aku gak tahu ya bacanya gimana, aku nggak bisa bahasa Inggris ya, pokoknya mental illness gitu, mental illness gitu gimana bacanya ya, intinya panik yang berlebihan atau cemas yang berlebihan. Dulu aku bingung itu kenapa, sekarang alhamdulillah semenjak aku main TikTok ada jawabannya, ternyata ya seperti itu. Jadi gini, kalau misalnya ada berita tsunami, nah aku tuh bisa sampai kepikiran gitu. Jadi bayangin gitu, gimana kalau misalnya seandainya aku tenggelam gitu, semua keluarga aku tenggelam. Padahal kalau lagi nggak kumat ya, hal seperti itu tuh nggak perlu gitu dipikirin gitu kan. Namanya jodoh, maut, apapun itu kan udah ada yang ngatur gitu. Tapi kan kalau penyakit kayak aku gini kan nggak bisa. Maksudnya kalau lagi jadi kan ya nggak bisa mikir rasional kayak gitu. Jadi intinya memang kita harus bisa ngalihin. Misalnya nih, kalian kan lagi kumat nih, kalian bener-bener lagi cemas banget, kalian lagi bener-bener panik banget, dan kalian gak tahu kalian harus gimana. Cukup kalian alihkan pikiran itu dengan ke hal yang bikin kalian happy, apapun itu. Nah aku kan bikin aku happy kan main TikTok ya, main TikTok. Untungnya waktu itu ada TikTok, aku kan suka acting ya, jadi aku bisa nyalurin hobi aku ke acting gitu. Ya pokoknya hal-hal yang bikin kalian happy, hal-hal yang bikin kalian bahagia, lakuin. Alihkan ke hal-hal yang bikin kalian happy pokoknya. Insya Allah sih. Terus kalian gak bisa denger kabar yang bikin kalian gelisah. Misalnya kabar kayak tadi tsunami atau kabar kematian, ada kabar apa, kalian kalau bisa kalian jangan lihat kabar-kabar yang bikin pikiran kalian penyakit kalian datang lah, kambuh lah gitu. Jangan sampai ngelihat-lihat yang nggak harus dilihat lah intinya, karena itu bisa jadi ya gitu. Kecuali kalian udah bisa ngatasinnya sendiri. Aku gitu sih. Kalau misalnya di TikTok atau di mana gitu ada video yang bikin panik atau apa, berita atau apa, langsung aku alihkan dan aku cari yang video yang happy, yang bikin aku happy aja. Jadi kan kealihkan gitu. Bayangin yang hal-hal yang bikin aku happy aja. Selain kita dan ya dan yang betul sih, dan yang paling penting itu ya memang kita harus berdoa, sholat, deketin diri sama Allah. Itu bener-bener emang mujarab banget, dan wudhu itu bener-bener emang mujarab. Ya capek deh aku ngomong cepet banget ya. Ya pokoknya gitulah. Ini aku sharing sama kalian. Jujur aku waktu itu pengen banget cerita, bikin konten cerita kayak gini, sharing kayak gini ke YouTube, tapi aku mikir 2 kali. Jadi aku pernah cerita ke temen selewat lah tentang penyakit aku gitu, tentang aku gini. Dibilang stres kata dia. Malah diketawain. Aku malah diketawain dan dibilang stres. Ya udah, padahal waktu itu aku jujur aku pengen cari solusi. Mudah-mudahan gitu kalau misalnya aku udah cerita hati aku plong gitu, hati aku gimana. Ya begitu. Dan untungnya sekarang ini, berapa tahun belakangan ini, aku punya temen yang benar-benar frekuensi banget sama aku. Benar-benar kalau cerita ke dia tuh benar-benar udah plong aja rasanya, tenang gitu. Dan aku, karena itu emang terapi juga kan, ya aku beruntung sih. Buat temen-temen kalian lagi yang sama kayak aku, kayak punya panik berlebih atau kayak dibilang aneh sama orang lain, kalian jangan terlalu dengerin omongan orang, dan kalian cari hal-hal yang bikin kalian happy, bahagia. Ya gitu aja sih. Dan setiap kali kalian pengen nyakitin diri kalian sendiri, kalian harus ingat kalau misalnya kita tuh kan di dunia tuh sementara. Sekarang kita mau bunuh diri nih, kan yang namanya bunuh diri itu mau kita tobat segimanapun kan gak akan diampuni. Dunia yang sementara kan, yang kekal itu kan di akhirat gitu sih. Dan harus kasihan sama orang tua sih sebenarnya.
Ya, cukup sekian cerita dari aku. Buat teman-teman yang punya cerita atau pengalaman sama kayak aku, kalian boleh sharing di komen ya. Nanti aku mau cerita apa lagi ya? Banyak sih yang aku ceritain. Tapi kalau ini rame, kalau ini seru ya aku cerita lagi. Tapi kalau ini gak asik, ngebosenin, ya sudah, tak pikir-pikir lagi dah. Dadah semuanya, sehat-sehat ya buat kalian. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan ingat, akun asli cuman Silvanip Channel, yang lain palsu. Bye, assalamualaikum.